Kemudian yang selanjutnya, hadis yang ketiga. Nah, ya ini penting juga para jamaah sekalian, tapi sudah kita bahas, tapi kita bahas lagi ya sebagai murojaah atau mungkin kalau yang belum tahu ilmu baru. Hadis yang ketiga, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairus sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairus sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairus sufufir rijali awwaluha. Ya, sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah shaf pertama. Wa syarruha akhiruha, dan seburuk-buruk shaf bagi laki-laki adalah akhir shaf itu tadi. Wa khairus sufufin nisa akhiruha, dan sebaik-baik shaf untuk para kalangan wanita adalah shaf yang paling akhir. Wa syarruha awwaluha, dan yang buruk adalah yang paling depan. Nah, kita akan kaji lagi hadis ini ya. Meskipun sudah kita kaji, tapi di sini ada ilmu yang mungkin kalau baru alhamdulillah, kalaupun itu yang sudah tahu ya kita murojaah lagi hadis masalah shaf, keafdolian shaf bagi laki-laki dan perempuan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadal hadis yadullu ala istihbabi as-saffil awal. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya sunnah bagi laki-laki untuk bisa datang ke masjid dan memenuhi shaf pertama. Ya. Wa annahu afdal amkinah, ya. Dan shaf pertama itu adalah tempat yang paling afdal untuk kita isi ketika melaksanakan salat jamaah. Wa anna syarras sufufi al-muakhirah, dan untuk laki-laki khususnya yang shaf paling buruk atau paling kecil nilai pahalanya adalah shaf yang paling belakang. Ya. Libu di al-musalli an sama'ati al-qira'ah, ya. Karena shaf paling belakang itu seseorang yang menempati shaf paling belakang itu akan terganggu dan mungkin tidak terdengar ya suara imamnya. Ya, imamnya sudah tua misalnya, tidak ada mic speaker. Nah, itu kan shaf paling akhir, apalagi pas masjid jami ya shafnya ada 7 8 itu kan nggak terdengar kalau memang tidak ada mic speaker atau misalnya mati lampu ya. Wa bu'dihi min harami imam, dan jauhnya shaf belakang itu dari tempat imam. Maka nanti dalam kriteria keafdolian shaf itu yang paling baik itu adalah yang di belakang imam pas. Ya, tetapi nanti ada fikih tersendiri bagaimana orang yang menjadi salat yang di belakang imam ini memiliki kriteria ya terkhusus, atau salah satunya adalah orang yang hafalannya juga kuat, kemudian memiliki fikih ya dalam fikih salat atau fikih imamah, sehingga tadi ketika imam kita salah atau imam kita sedang berhalangan, yang orang di belakang ini paham sehingga nggak bingung dan nggak membatalkan jamaah semuanya ya. Imamnya batal mundur, jamaah bingung kan gitu, tapi imamnya kok keluar ini kan. Nah, seperti itu karena tadi ketidakpahaman yang di belakang imam tadi, atau misalnya imamnya salah dalam qiraah, nggak ada yang bisa mengingatkan tadi ya. Maka penting bagi orang yang berada di belakang imam ini tadi. Kemudian para jamaah sekalian ya, wad-dalalatu ala qillati raqbah al-mutaakhirah fil khairi wal ajr. Nah, khususnya bagi orang yang senantiasa menjalankan salat ibadah fardiyahnya atau ibadah wajibnya di shaf akhir, ini menandakan orang ini itu qillatu raqbah ya, orang yang paling sedikit ambisiusnya untuk mendapatkan pahala kebaikan dari ibadah salat itu tadi. Bendino kok shaf terakhir terus ya coba pintu apa kenapa kan itu ya. Maka bisa dilihat, kata Syekh Al-Abasam dikatakan wad-dalalatu ala qillati raqbah al-mutaakhirah fil khair ya wal ajr. Orang ini salah satunya memiliki ya memiliki apa ini ya, kayak kurang ambisius dalam ya mengejar akhiratnya
alah yang penting sholat lah gitu aja. Tapi nggak tahu ternyata kalau udah di saf awal ini luar biasa pahalanya. Ya. Hadza binisbati sufuf rijal, ini salah satu atau untuk kriteria saf bagi laki-laki. Kama anna al afdal huwa taqaddama dzawil alhami wan nuha, sebagaimana juga ya min ahli ilmi was salah liyakunu khalfal imam. Ya tadi ya bahwasanya juga disunahkan untuk menjadikan seseorang yang di belakang imam ini orang yang dzawil ahlami wan nuha, itu termasuk orang yang fikihnya bagus, hafalannya juga bagus tadi. Amman nisa fal mustahab fi haqqihinna as-satr, ya. Untuk wanita, ya, fal mustahab fi haqqihinna as-satr. Maka disunahkan kalau memang di satu masjid itu ada atau jamaah untuk dijadikan tempat untuk jamaah bagi wanita, maka istihbabnya kita jadikan pembatas, ya, supaya tadi terhindarnya fitnah tadi, ya. Ya, laki-laki biar tidak bisa ngelihat wanita dan wanita juga tidak bisa ngelihat laki-laki tadi. Wal bu'du an nadrati rijal, ya, dan jauhnya dari pandangan laki-laki, sehingga kalau kita masuk masjid itu nggak ngelirik-lirik ya, karena tadi terhalang. Nggak usah ngelirik kanan kiri kan, langsung masuk ke depan tadi. Istihbabnya satar. Fatakunu as-sufuf al-mutaakhirah fi haqqihinna afdal wa astar. Maka di sini disimpulkan menjadikan ya saf untuk wanita itu yang paling belakang itu afdal, karena tadi ya tertutupnya mereka dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya, seperti itu. Wa ammas sufuf al-mutaqaddimah fahiya syarruha, dan akan tetapi bagi wanita untuk saf yang paling pertama itu adalah saf yang paling buruk bagi wanita. Likur biha minal fitnah, karena saf pertama ini biasanya rawan-rawan gitu. Ya, biasanya rawan-rawan. Orang ngintip imamnya siapa sih kan gitu. Biasanya kan udah dibuka dipasang tirai gitu kan. Ya enak kan sing ngintip-ngintip kan. Safnya piro ya gitu kan. Dan yang lainnya, menjadikan furjah atau bolongan kecil untuk fitnah itu timbul. Maka para jamaah sekalian, di sini dikatakan hadza idza shallaina ma'a rijal, ini kasus untuk permasalahan ketika berjamaah di masjid bersama laki-laki. Tadi kalau wanita berjamaah di laki-laki, maka shaf paling bagus itu di belakang, dan saf paling buruknya itu di depan. Amma idza shallaina wahdahunna, nah ini kasusnya kalau semisalnya ya mereka para wanita itu membuat jamaah sendiri, tidak jamaah dengan laki-laki ya. Kalau di pondok pesantren itu kan biasanya kan berbeda ya Pak ya, ada yang sama ada yang beda masjidnya, ada yang masjid putra masjid putrinya. Fahukmu sufufihinna hukmu sufuf rijal. Ya, bagaimana hukum safnya? Apakah sama atau enggak? Maka akan kembali seperti hukumnya rijal. Ya. Jadi kalau masjidnya sudah beda, karena ilahnya hilang tadi, ya, kenapa dijadikan sufuf wanita itu yang paling afdal itu belakang? Karena tadi, ya, satu, mereka berjamaah bersama laki-laki di satu masjid. Dari terhindarnya fitnah, makanya paling afdal itu dijadikan saf untuk wanita di belakang. Tapi kalau kasusnya kaum wanita mempunyai masjid sendiri dan itu jamaahnya banyak, maka di sini hukum safnya itu sama dengan rijal, yaitu yang paling afdal adalah depan, yang paling buruk belakang gitu. Ya. Qala An-Nawawi, dikatakan di sini Imam An-Nawawi, lau salat an-nisa bi jamaah la yarawna ar-rijal wa la yarahunna ar-rijal, ya, fa innahu hina idzin yakunu khairus sufufin nisa awwaluha wa syarruha akhiruha. Nah tadi ini juga dipendapatkan atau pendapat salah satu imam, ya, yaitu Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan bahwasanya jikalau seseorang jamaah dari wanita itu sholat, ya, mereka tidak melihat laki-laki dan laki-laki pula tidak melihat
mereka, maka hukumnya waktu itu dikatakan khairus sufuf untuk perempuan, sebaik-baik saf bagi perempuan tadi adalah yang pertama, ya, yang kemudian wasyaruha akhiruha, dan buruknya adalah yang terakhir. Nah itu, kalau ini salah satu pendapat dari imam kita. Nah kalau kita sekarang ini sering enggak Pak melihat masjid kasusnya gini, satu masjid itu yang lumrah itu kan menjadikan shaf wanita di belakang, di shaf di belakang kan, dengan menggunakan shutter penutup tadi, sehingga jamaah wanita tidak terlihat. Di beberapa masjid itu ada yang menjadikan misalnya shaf bersampingan, ya kan? Jadi imam dipotong dua, straight, sini laki-laki atau sini perempuan. Nah itu tidak memungkiri, dan itu memang ada. Nah itu gimana? Ini gini juga ya Pak. Nah ini saat tarawih gitu, sater nggih. Nah ini agak miring ya. Kalau saya pernah waktu itu Pak di masjid itu, di musola juga, di musola kecil. Ya tadi, jadi tengah-tengah imam ini dibuat kayak sater, pas di tengah imam sini Pak. Jadi laki-laki dapatnya cuma setengah imam tok gitu. Ya, terus yang perempuan juga setengah imam. Jadi bingung, yang di tengah imam ini bukan orang tapi sater. Gitu. Kalau imam mau gantikan berarti harus miring dulu. Seperti itu. Nah, maka untuk kasus seperti ini para jamaah sekalian, wallahu taala alam bisawab, untuk masalah keasolihan atau kesahannya salat itu sah. Tetapi tadi ya, itu salah satu, itu jaiz tetapi yukhalifu sunnah. Ya, tetapi menyelisih sunnah. Ya, bagaimana salah satu sunnah untuk berjamaah apabila di suatu tempat itu ada laki-laki, ada anak kecil, ada perempuan, bagaimana cara mengaturnya? Maka lihat di sini para jamaah sekalian, min hadis Abi Musa, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqama shaf. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya membentuk sebuah shaf. Fasafat ar-rijal. Kemudian para laki-laki sudah membentuk shaf masing-masing. Ya, shafnya terbentuk. Wasafa al-gulamani khalfahum. Ya, di situ ada anak-anak kecil dua, ya. Nah, anak kecil dua ini gimana? Apakah shafnya di depan atau di belakang? Atau di belakangnya perempuan? Ya, anak-anak kecil ini khususnya. Ya. Kalau di depan perempuan takut ganggu, atau di depan laki-laki malah keluyuran kan gitu. Maka di sini dikatakan wasafa al-gulamani khalfahum. Waktu itu ada dua anak laki-laki, anak kecil, ya. Nah, dua anak kecil ini taruh shaf paling belakang. Jadi bapak-bapak dulu, dan yang paling afqah, yang paling a'lam bil Quran di depan. Kemudian lanjut sampai terakhir baru anak kecil. Seperti itu. Kemudian wan nisa khalfa al-gulamani, dan perempuan itu di belakang anak kecil yang laki-laki tadi. Ya. Seperti itu para jamaah sekalian. Nah, wa qala ba'du al-ashab al-afdal ta'khiru al-mafsul was-sabi wa ikhtiyaru asy-syekh wa katabihi Ibnu Rajab. Nah, itu salah satu penyusunan shaf. Ya, khususnya nanti kita di jamaah di rumah. Di rumah itu biasanya anak laki-laki yang kecil gitu kan di samping ibu ya kan, yang ini perempuan, ini laki-laki kecil, ya, karena masih kecil tadi kan, ya, umur berapa tahun, 3 tahun atau berapa, jangan seperti ini. Sedangkan bapaknya di depan, anaknya lagi di belakangnya. Nah, itu kan salah satu yang menyelisih syariat, ya. Bagaimana laki-laki itu ketika jamaah itu di depan semua, ya, meskipun kecil, ya, jadi di depan semua, baru yang akhir itu wanita. Ya, wallahu taala alam bisawab, itu salah satu yang kita bisa ambil dari hadis di atas, ya. Insyaallah taala, ya, nanti di pertemuan kita berikutnya kita akan melanjutkan beberapa hadis tentang masalah fikih imamah sedikit, dan insyaallah juga kita akan melanjut tentang masalah, ya, di bab baru, yaitu salat al-jumu'ah. Ya, ini penting juga nih kasus dalam masalah Jumat nih Pak, ya, karena fikih masalah hari Jumat ini perlu kita pahami, sehingga tadi, ya, kebanyakan di hari Jumat juga itu orang lupa kalau hari Jumat itu adalah hari rayanya orang Muslim mingguan, ya, mingguan orang Muslim itu kan hari rayanya hari Jumat. Tetapi banyak orang yang nggak maksimal dalam melaksanakan dan menyambut hari raya
Id tadi ya, Jumat tadi. Maka nanti kita akan pelajari dan pahami bagaimana apa yang harus kita persiapkan ketika kita menjumpai hari Jumat, sehingga pahala-pahala yang Allah turunkan dan sediakan untuk hari Jumat itu tidak pergi sia-sia dan kita bisa ambil dan fastabiqul khairat dalam menjalankan perintah-perintah dan sunnah-sunnah Rasul di hari Jumat itu tadi. Sehingga keluarnya kita di Jumat dari Jumat ke Sabtu itu membawa pahala yang banyak. Wallahu taala alam bisawab. Ya mungkin 3 hadis ini bisa menjadi pelajaran pada malam kali ini. Insyaallah kita akhiri majelis taklim kita ini pada malam kali ini dengan mengucap lafaz hamdalah dan doa kiftul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana minal ladzina yastaminal qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.